gue sempat berpikir ya, kalau mau jadi konten kreator itu harus punya kamera mahal, harus punya GoPro, harus punya DJI, atau harus punya peralatan yang jutaan rupiah. Tapi setelah gue pikir-pikir lagi, kalau terus nunggu alat yang perfect, mungkin gue gak akan pernah mulai. Akhirnya gue coba untuk memutuskan membeli action cam ini, Bipro 5 Alpha AE 3X. Pertanyaannya, apakah kamera 1 jutaan ini cukup untuk mengawali perjalanan jenis bapak 3 anak? Let's check this out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome to channel Babat Hunter. Channel ini berisi tentang perjalanan hidup seorang ayah dan punya kendaraan mulai dari sehari-hari, riding, hobi, dan cerita bareng sama ini. Channel ini berisi tentang perjalanan menjadi seorang konten kreator dari kalau teman-teman penasaran, tonton video. Kenapa gue milih AE3X? Sebelum masuk pembahasan spesifikasinya, gue ingin menjelaskan kenapa di sini gue milih kamera ini. Jawabannya sederhana, budget. Gue gak ingin ngeluarin 5-7 juta rupiah hanya untuk mencoba sesuatu yang bahkan gue belum tahu akan gue tekunin atau enggak. Gue ingin mulai dari alat yang masuk akal, dan berdasarkan riset gue, action cam di Indonesia itu dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, yang di bawah 1 juta rupiah atau 1 jutaan sampai 3 jutaan, dan ada yang di atas 3 juta rupiah. Nah, AE3X ini berada di posisi menurut gue itu paling menarik karena sudah memiliki fitur yang cukup lengkap untuk kreator pemula. Contohnya seperti gua yang baru mencoba untuk menjadi seorang kreator. Next, kita bahas spesifikasinya. Yang pertama adalah gue suka banget karena dia ada layar depan. Buat teman-teman yang sering merekam diri sendiri, fitur ini sangat membantu banget tuh. Kita bisa ngeliat langsung, memastikan posisi wajah masuk frame atau enggak. Yang kedua, kamera itu udah mendukung resolusi 4K 60 fps, dan untuk fotonya itu udah 24 megapiksel. Lalu ada fitur wifi yang bisa koneksi ke smartphone teman-teman, bisa langsung transfer data, transfer video yang sudah direkam sama teman-teman. Lalu yang berikutnya, tahan air hingga 5 meter tanpa casing tambahan. Jadi ini bisa banget buat riding sambil hujan-hujanan. Nextnya ada remote dan mic eksternal. Jadi walaupun bukan wireless ya mic-nya, tapi ya lumayan. Ini gue ngerekam pakai mic-nya dari si Bipro ini. Lalu di paketnya itu udah ada include paket mounting yang udah lengkap banget tuh. Jadi teman-teman gak usah beli lagi secara terpisah. Udah bisa buat di handphone, di helm, udah bisa buat di motor, bahkan udah bisa di dashcam. Terus juga layar belakang ini udah touchscreen. Fitur ini memudahkan kita nih untuk setting kamera tanpa harus tekan tombol. Dan menurut gua, dengan fitur yang sekian banyak ini, dengan harga yang 1 jutaan, menurut gue ini udah sangat menarik buat dibeli. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting nih, kelebihan yang benar-benar gue rasain. Itu yang pertama pasti harganya murah coy, 1.500.000-an nih kamera. Apalagi kalau nanti kita punya diskon ya. Terus yang kedua, dengan harga 1.500.000 lo udah dapet aksesoris yang menurut gue cukup lengkap.
dari berbagai jenis mounting, dari casingnya juga lo dapet gitu kan. Ada mic-nya, mic eksternal, mic internalnya juga ada yang include di kamera. Terus salah satu kelebihannya juga, untuk pairing ke handphone itu gampang, tinggal download aplikasinya. Itu kalau lu nggak ribet, nggak mau cari di Play Store, lu bisa langsung foto tuh barcode-nya yang ada di paketan dusnya, itu langsung ngarahin ke Play Store atau ke iOS ya gitu. Nah syaratnya juga ketika lu mau connect, yang pertama lu harus wajib tuh ngaktifin GPS. Terus yang kedua, wifi-nya lu konekin ke wifi yang ada di kamera, namanya ada di situ, nanti passwordnya juga ada. Nextnya, kalau lu udah sekali connect, ke depannya lu mau connect lagi, itu lu tanpa masukin lagi passwordnya gitu. Nah fiturnya apa? Lu bisa nge-review langsung ketika lu baru mau jalan, lu pasang di helm atau mau jadi dashcam, itu lu bisa review dulu udah pas belum posisinya. Terus yang kedua, lu bisa muter ulang hasil dari video yang dari kamera. Nah, terus kelebihan keempat, kamera ini juga multifungsi ya menurut gua. Dengan harga 1.500.000-an, lu bisa pakai buat riding, vlog keluarga, foto, bahkan bisa jadi dashcam di mobil lo. Jadi gue merasa uang yang gue keluarkan cukup sebanding dengan fungsi yang gue dapatkan. Nah selain kelebihannya, juga pasti ini kamera banyak banget kekurangannya. Jadi lu jangan bandingin tuh sama yang harga 3 jutaan, 5 jutaan, atau yang udah mau 10 juta. Lu bisa lihat di sini dari hasil video malam hari. Kalau menurut gue cukup oke ya untuk kamera dengan harga 1.500.000-an. Tapi berbanding jauh lah kalau dengan harga yang di atas 3 juta. Terus juga di video ini suaranya ini dari mic internalnya si kamera, menurut gue kurang jernih dan kurang bagus. Nah ada juga nanti yang pakai mic bawaannya yang eksternalnya ya, cuma menurut gue lebih bagus sih, gue menyarankan supaya dikonekin pairing ke intercom. Kayaknya suaranya lebih oke ya, kita bisa record video sambil ngomong. Nah itu kalau langsung connect ke intercom. Nextnya gue coba deh untuk connect ke intercom. Nah terus juga kekurangannya, kalau lo connect pakai mic, itu portnya tuh harus terbuka tuh tutupnya. Nah ketika portnya terbuka, lu nggak bisa pakai pas hujan-hujanan. Kenapa? Karena pasti masuk tuh air ke dalam situ. Nah terus juga kamera ini kekurangannya adalah pakai baterai tanam dengan kapasitas yang nggak terlalu besar. Ya mungkin lu cuma bisa ngerekam full record itu sekitar 2 jam dengan tuh 20k 30 detik. Jadi itu cukup banyak, tapi masih saja karena dengan nyesel nggak? Enggak, karena tujuan gue di sini bukan buat nyari action yang terbaik, tapi tujuan gue di sini untuk mulai membuat konten. Dan menurut gue AE3X ini
juga mampu memberikan fondasi yang cukup baik untuk itu. Gue bisa belajar ngambil gambar, gue bisa belajar bicara depan kamera, gue bisa belajar editing, dan yang paling penting, belajar konsisten membuat konten. Karena pada akhirnya yang menentukan keberhasilan sebuah channel bukan hanya kamera aja, tapi konsistensi orang yang menggunakan. Oke, pembahasan hari ini cukup sekian. Nextnya gue akan bahas fitur-fitur yang lebih lengkap lagi dari kamera Bipro 5 Alpha AE 3X ini. Jadi buat teman-teman yang masih penasaran, patengin terus channelnya sampai gue update lagi. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What you doing?